Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kutatanggehan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Rakyatnya hidup tenang makmur, tentram damai, dan sejahtera. Namun sayangnya, Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak. Sehingga ini mereka kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan nangis terus. Kalau Dinda nangis terus, Kanda juga akan nangis. Gimana Dinda nggak bersedih Kanda? Kita sudah bertonton rumah tangga tapi tumbuh karena seorang anak. Baginda, bagaimana kita mengangkat seorang anak saja, barangkali Ratu tidak akan sedih lagi. Tidak, saya tidak ingin mempunyai anak angkat. Ya penasihat, saya juga tidak setuju dengan angkat. Saya ingin menggunakan anak kandung sendiri. Ratu Purbamana masih terus menangis. Sudahlah Adinda, jangan nangis terus. Kanda akan berusaha semaksimal mungkin. Kanda akan betapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah kalau begitu, jika memang Kanda harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah Kanda, Dinda juga ikut berdoa. Hati-hati Kanda. Baik Adinda. Pergilah Prabu, pergi ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana mulai hamil. Sekali Dinda. Seluruh rakyat Kanda, senang kita sekali. harus bersyukur Mereka karena telah membanjiri dikaruniai istana dengan hadiah. Dinda cantik dan mengemaskan. Bagaimana jika kita beri nama Gilang Rukmini? Setuju tidak Dinda? Saya setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, Ampun Baginda, datanglah ia adalah penasihat dari masyarakat. kerajaan. Mereka bercita atas kelahiran putri Baginda. Terima kasih Paman. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawakannya ke ahli perhiasan. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin, dengan sepenuh hati. Ia ingin menciptakan kalung yang paling indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu dan Ratu Purbamana datang, orang menyambutnya dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar. Wahai putriku Gilang Rukmini, hari inilah hari ulang tahunmu. Terimalah gelang ini dari penjuru istana. Pakailah gelang ini wahai putriku. Gelang apa ini? Gelangnya sangat jelek, saya tidak mau memakainya. Kalung indah terbuat dari emas permata itu dibuang begitu saja oleh putri. Sungguh tak menyangka putri berbuat seperti itu. Hah, ada air, ada air. Hah, air itu membentuk kolam kecil. Bukan, banjir, banjir. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak-teriak kebingungan, panik, ketakutan, dan tiba-tiba istana pun dipenuhi air bagai danau. Lalu danau itu makin besar dan menenggelamkan istana. Kemudian terciptalah sebuah danau yang sangat indah. Nama danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga.